Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor, penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan "jangan takut" sudah sering kita dengar dalam kitab suci, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Salah satu ungkapan "jangan takut" dapat kita baca dan kita dengarkan dalam Injil hari ini. Ungkapan "jangan takut" itu diucapkan oleh Yesus sendiri. Diceritakan para murid menjadi takut sebab mereka belum pernah melihat bahwa ada orang yang bisa berjalan di atas air. Maka peristiwa Yesus berjalan di atas air menjadi suatu yang langka dan pikiran para murid menjadi negatif. Mereka berpikir bahwa itu adalah hantu yang berkeliaran di malam hari. Saudaraku, wajar kalau para murid itu menjadi takut. Pertama, para murid Yesus saat itu sedang berada di tengah laut yang sedang bergelora atau mengamuk tanpa kehadiran Yesus. Dengan tidak hadirnya Yesus, para murid menjadi mudah panik dan takut bila menghadapi badai maupun persoalan hidup lainnya yang terasa berat. Kedua, para murid Yesus belum mengenal bahwa Yesus adalah orang yang berjalan di atas air itu. Adalah sungguh Yesus sang guru mereka, sekaligus sumber kekuatan mereka. Maka dalam keadaan panik dan ketakutan itu, Yesus memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lihat bukan sesuatu yang aneh atau sejenis hantu, melainkan itu adalah Yesus sendiri. Karena itu para murid tidak sepantasnya takut. Yesus pun langsung masuk ke dalam perahu, dan seketika itu juga laut yang bergelora menjadi teduh dan tenang sekali. Dengan demikian, kepanikan dan ketakutan yang dialami para murid pun hilang seketika. Rupanya kehadiran Yesus begitu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak alasan kita menjadi takut. Kita membandingkan bahwa para murid yang hampir setiap hari ada bersama Yesus tetap mengalami ketakutan. Apalagi kita umat Kristiani yang sering jauh dari Yesus. Para murid Yesus bisa melihat, mengenal, mengalami, dan berbicara dengan Yesus dari hati ke hati. Sedangkan kita umat Kristiani tidak pernah melihat dan bertemu secara langsung
dengan Yesus. Kita hanya bisa melihat dan bertemu dengan Yesus lewat kacamata iman. Artinya, iman menjadi pintu atau ibarat jendela. Hanya dengan iman kita bisa melihat dan mengalami kuasa Yesus. Maka perkataan Yesus agar kita jangan takut akan berpengaruh dan memiliki kuasa apabila kita mengimani bahwa Yesus sungguh hidup dan ada bersama kita. Hasilnya adalah ketakutan kita menjadi hilang. Sebaliknya, jika kita tidak percaya kepada Yesus, maka perkataan Yesus kepada kita jangan takut menjadi sia-sia. Hasilnya ketakutan kita tetap ada atau malahan semakin bertambah. Maka salah satu cara agar ketakutan kita hilang adalah dengan percaya dan beriman kepada Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid Yesus merasa takut justru pada saat Yesus tidak ada bersama mereka. Hal yang sama akan kita alami saat dekat dengan Yesus. Kita tidak takut sebab kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Sementara pada saat kita jauh dari Tuhan, kita akan mudah menjadi takut, terutama bila ada masalah dan persoalan yang besar menerpa kita. Dan ketakutan merupakan suatu tanda bahwa kita manusia yang lemah, kecil, dan tak berdaya. Ada kekuatan di luar diri kita yang tidak bisa kita hadapi sendirian. Karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong kita saat kita berada di dalam kesulitan. Melalui sabdanya yang kita dengar, Yesus hadir, menyapa dan menuntun kita. Sebab terkadang kita takut menghadapi bencana atau musibah yang menimpa hidup kita. Misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, panen gagal, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang yang kita cintai. Namun ketika kita rajin berdoa, membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, ketakutan kita akan hilang. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan bertekun dalam penantian sampai tiba waktunya Tuhan sendiri dengan penuh kasih setia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, sinarkanlah kiranya cahayamu kepada kami yang berada dalam kegelapan, agar kami dapat melihat terang-Mu yang menyelamatkan. Utuslah Yesus Kristus Putra-Mu terkasih untuk membimbing kami menempuh segenap jalan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh
berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.